Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Baik, alhamdulillah. Di sini kami akan menjelaskan atau berdiskusi tentang bullying dalam media sosial. Seiring dengan perkembangan teknologi dan penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari, pergaulan dan komunikasi sosial kini telah mengalami banyak perubahan. Manusia dapat bergaul dan bersosialisasi dengan menggunakan media sosial. Keberadaan media sosial bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, jika digunakan dengan arah yang positif, maka dia akan mendapatkan banyak manfaat. Contohnya, kita dapat mengakses informasi, berkomunikasi, bersosialisasi, dan mendapatkan pengetahuan. Namun, di sisi lain, media sosial juga bisa memberikan dampak negatif yang sangat serius jika disalahgunakan. Tren penggunaan media sosial sebagai media komunikasi menjadi faktor tumbuh dan berkembangnya cyberbullying. Betul banget tuh, apalagi sekarang pandemi gini kan, pengguna media sosial pasti meningkat aja. Jika disalahgunakan, pasti berbahaya sih. Tapi sebenarnya apa sih pengertian dari cyberbullying itu sendiri? Cyberbullying itu perundingan dunia maya. Hal ini dapat menjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditunjukkan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Bullying secara langsung atau tatap muka dan cyberbullying seringkali dapat terjadi secara bersamaan. Namun, cyberbullying meninggalkan jejak digital, sebuah rekaman atau catatan yang dapat berguna dan memberikan bukti ketika membantu menghentikan perilaku salah ini. Nah, kalau menurut aku, bullying adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan untuk menyakiti baik dalam bentuk verbal, psikologis atau emosional, serta bisa juga dalam bentuk fisik. Nah, kalau untuk cyberbullying, yaitu bullying dengan menggunakan teknologi digital. Tapi itu semua pasti ada faktor yang menyebabkannya, nggak sih? Menurut kalian gimana? Apa sih faktor yang menyebabkan terjadi bullying dan cyberbullying itu? Nah, kebetulan aku juga pernah baca di education.com kalau ada 3 faktor yang mendorong para remaja untuk melakukan cyberbullying. Nah, yang pertama, mereka akan mendapat sensasi popularitas ketika mereka melakukan cyberbullying itu. Yang kedua, para pelaku cyberbullying ingin menunjukkan kalau mereka berkuasa dan mereka memiliki power yang lebih atas teman-temannya yang lain. Tentunya tanpa keraguan untuk menyakiti teman-temannya. Yang ketiga, para pelaku cyberbullying ini hanya ingin membalas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh teman lama mereka melalui sosial media. Menurut survei juga, 61% remaja melakukan cyberbullying berdasarkan faktor-faktor tersebut. Betul sekali, tapi aku mau nambahin sedikit faktor yang buat mereka ngelakuin itu. Salah satunya yaitu kurangnya perhatian. Pelaku akan memilih untuk menunjukkan kemampuannya untuk mendapatkan perhatian. Namun dengan perlakuan yang negatif pada seseorang yang menurutnya tidak menarik. Terus ada juga ekspos kekerasan. Terkadang pelaku bullying mencontoh dari media yang dilihatnya ataupun tindakan seseorang terhadap orang lemah. Wah, bener banget. Nah, dari adanya bullying ini pasti bakal berpengaruh banget terutama bagi si korbannya. Karena si korban bisa aja merasa kurang percaya diri, merasa kesepian dan terisolasi dari lingkungan sekitarnya. Dan biasanya korban bullying ini cenderung sulit terbuka, apalagi percaya pada orang lain. Wah benar banget tuh. Nah, selain itu juga korban juga merasakan tertekan sehingga kewalahan, merasa tidak berdaya, dan kesehatan fisik serta mental terganggu. Menyedihkan sekali dampaknya. Nah, kebetulan aku juga punya pendapat nih gimana cara untuk mencegah cyberbullying itu. Yang pertama, kita harus gunakan semua media komunikasi seperti
komputer, internet, telepon seluler, tablet, smartphone, dan peralatan elektronik lainnya untuk hal-hal yang positif dan untuk tujuan yang damai. Sebelumnya, kita juga harus mencermati dan mempelajari jenis jaring sosial yang akan digunakan. Jika tidak terlalu diperlukan, jangan sembarang mencantumkan data diri kita ke media sosial itu. Dan teruntuk para orang tua, dianjurkan untuk senantiasa mengawasi anak-anaknya bermain media sosial. Aku sih berharap untuk kedepannya para generasi muda dapat lebih bijak dan lebih sadar dalam berperilaku baik secara langsung maupun di dunia maya, supaya kasus dari bullying ini dapat menurun dan para generasi muda dapat bebas berkarya tanpa rasa takut. Nah, berhubung waktunya udah habis nih, bagaimana kalau kita tutup aja? Kalau gitu, sekian dari kami. Mohon maaf bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.